Kinder Joy ditarik dari peredaran karena mengandung salmonella yang merupakan bakteri yang berbahaya. Kenapa, apa, dan bagaimana kita menyikapi hal ini? Bersama saya, Samsul Arifin. Tanggal 2 April 2022, saya mendapatkan informasi yang masuk melalui email saya dari FSA atau Food Standard Agency yang merupakan badan POM-nya Inggris. Karena kebetulan saya subscribe website mereka sehingga setiap informasi yang terkini selalu mendapatkan updating. Di dalam informasi tersebut, dan bisa Anda cek di websitenya FSA, tertulis bahwa produk coklat Kinder yang diproduksi oleh Ferrero Belgia ditarik dari peredarannya sesuai dengan jenis lot atau batch number yang sudah disediakan. Informasi tersebut secara publik dinotifikasi sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakatnya yang menyatakan bahwa produk tersebut bermasalah. Dan ini secara voluntary dilaporkan oleh produsennya. Jadi kasusnya itu bukan badan POM dari Inggris atau yang disebut dengan FSA ini melakukan inspeksi dan menemukan bahwa produk tersebut berbahaya. Tetapi hal ini merupakan inisiatif dari Ferrero Belgia yang mungkin ketika melakukan pemeriksaan atau pengecekan, pengujian terhadap produk tersebut ada potensi resiko salmonella. Di dalam website resminya juga menyatakan bahwa ada dampak terhadap 63 anak-anak yang sakit, ya, yang menderita gejala ringan salmonellosis non-tifoid yang berpengaruh terhadap saluran pencernaan, diare, mungkin demam, namun tidak dilaporkan adanya kematian. Artinya informasi tersebut disampaikan secara langsung oleh Badan POM Inggris berdasarkan laporan yang diterima dari pengaduan masyarakat ataupun laporan yang diterima dari produsennya. Seketika kemudian informasi ini menyebar dan beberapa negara yang kemudian menggunakan produk Kinder dari Ferrero Belgia juga melakukan hal yang sama. Nah, kemudian tanggal 11 April 2022 dalam laman resminya Badan POM menyatakan bahwa Badan POM juga melakukan penghentian sementara peredaran produk-produk Kinder yang di Indonesia brand atau jenis produk yang dijual adalah Kinder Joy. Di mana kita tahu bahwa produk Kinder Joy ini mayoritas konsumennya adalah anak-anak. Nah, setelah dilakukan penelusuran, Kinder Joy yang dijual di Indonesia itu diproduksi oleh Ferrero pabrik yang di India. Artinya, sebetulnya tidak ada hubungan langsung dengan Ferrero Belgia yang produknya diedarkan di Eropa, melainkan produk Ferrero India ini diedarkan di Asia. Walaupun tidak ada hubungan secara langsung, sebagai bentuk kehati-hatian dan sebagai bentuk perlindungan, Badan POM mengeluarkan public warning atau peringatan publik bahwa hentikan sementara peredaran produk tersebut hingga Badan POM melakukan investigasi dengan melakukan pengujian produk-produk tersebut, melakukan sampling di seluruh market di Indonesia, dan nanti hasilnya akan diumumkan kembali apakah produk tersebut totally ditarik dari peredaran atau boleh dilanjutkan untuk didistribusikan atau untuk dijual ke masyarakat. Tentu saja langkah Badan POM ini patut kita apresiasi karena ini merupakan satu langkah cepat yang tujuannya untuk melindungi kita, memberitahukan secara transparan bahwa produk-produk tersebut bisa berdampak secara luas jika tidak segera ditangani. Dari pernyataan yang tertulis dalam website Badan POM, dinyatakan bahwa Badan POM akan menghentikan sementara peredaran produk Kinder untuk sementara waktu hingga dipastikan produk tersebut tidak mengandung salmonella yang bisa menyebabkan sakit atau bisa menyebabkan kerugian bagi konsumen yang mengkonsumsinya, termasuk anak-anak. Belum ada ketentuan waktu yang ditentukan berapa lama. Nanti kita tunggu bagaimana hasil pengujian atau pemeriksaan Badan POM untuk sampling produk-produk Kinder Joy yang beredar di Indonesia. Kemudian apa yang kita harus lakukan sebagai konsumen, sebagai produsen atau sebagai importir? Kita sebagai konsumen yang harus kita lakukan adalah sementara tidak membeli dulu produk tersebut karena status produk tersebut masih under investigate atau masih under sampling oleh Badan POM, sampai kemudian Badan POM merilis kembali hasil dari pengujian tersebut. Dan silakan jika Anda ingin membeli karena mungkin anak Anda meminta produk tersebut, dipersilahkan.
Tetapi untuk sementara waktu, kita hentikan pembelian produk-produk tersebut. Sebagai penjual, tentu saja hal yang dilakukan adalah tidak menjual kembali produk tersebut, atau tidak memajang produk tersebut di display dekat kasir misalnya, untuk menghentikan sementara, yang tujuannya untuk menghentikan penyebaran, sehingga tidak berdampak secara luas, jikalau andai kata produk tersebut dinyatakan positif nantinya. Sebagai distributor, stop distribusi. Sebagai importer, stop dulu impor produk tersebut. Sementara waktu, kita tunggu hasil investigasi Badan POM, dan jika ternyata positif salmonella, yang harus dilakukan adalah bahwa importir harus menarik produknya dari peredaran, kemudian memberikan kompensasi kepada orang-orang yang memang sudah mengalami resiko tersebut, terdampak, termasuk memberikan kompensasi kepada mereka yang telah membeli produk tersebut dan mengembalikan produk tersebut ke retail, dan melakukan tindak lanjut terhadap produk yang sudah ditarik. Bisa jadi produk tersebut akan dimusnahkan setelah terkumpul. Maka Badan POM akan mengeluarkan ketentuan berapa lama mereka harus melakukan penarikan produk tersebut dari peredaran jika produk tersebut positif. Namun jika hasil investigasi Badan POM atau pengujian dari Badan POM menyatakan bahwa tidak ditemukan resiko kontaminasi salmonella, bakteri patogen yang cukup berbahaya, maka tidak perlu khawatir, produk tersebut dinyatakan aman untuk dikonsumsi sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut jika ada laporan-laporan, jika ada informasi baik dari negara kita maupun dari negara-negara lain yang terutama yang memproduksi produk yang sama, apalagi jika produsen atau pabriknya sama. Dengan ini maka kita sebagai konsumen perlu betul-betul memperhatikan informasi-informasi yang relevan. Jangan termakan hoax, dan informasi tersebut sudah disediakan di Badan POM. Kita juga terus-menerus untuk mengedukasi teman kita, mengedukasi keluarga kita bahwa mengkonsumsi makanan, kita perlu hati-hati dengan memperhatikan informasi-informasi yang valid dari pemerintah ataupun dari pihak lain, yang tujuannya adalah memberikan perlindungan atau menekan resiko tersebarnya produk-produk yang tidak aman di kalangan masyarakat luas. Semoga informasi ini bermanfaat. Silakan jika ada pertanyaan tulis di kolom komen, subscribe dan like video dari kami. Salam food safety.